1, 2. Kita bilang PKSG Sukabumi. Ini video yang ini. Itu nyala ya. PKSG Sukabumi. Iya. Shalom. Kita sungguh diberkati dengan film hari ini ya. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah memberkati setiap kita semua, setiap benih firman yang kita ini sungguh menguatkan dan menyatukan kita semua. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, saya mau undang kita semua bisa maju ke depan untuk berfoto ya, kira-kira seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oh, ada pengumuman ya? Ya. Oke. Baik. Ya, silakan Pak. Masih panjang caranya ya. Ya, terima kasih banyak kepada Gereja Mawar Salon yang katakanlah menjadi tuan rumah, ya, bersedia menjadi tuan rumah konven. Terima kasih Pak Pendeta Andreas Tejo menyampaikan firman Tuhan dan juga kita jadi tahu sejarah Gereja Sidang Kristus. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan, sesuai dengan kesepakatan kita memang setiap kali konven beda tuan rumahnya, ada welcome drink. Saya nggak tahu ini ada welcome drink nggak tadi ya. Ada welcome drink, ada makan siang bersama, itu dibiayai oleh tuan rumah. Lalu pemberitaan firman juga digilir begitu, dan pemberita firman bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga sejarah gerejanya. Kan kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita tahu organisasinya, sinodenya, kalau itu ada sebutan sinode, bagaimana pelayanannya, ya, bentuk pelayanannya, apakah hanya memang murni pelayanan ibadah, mungkin ada rumah sakit, mungkin ada sekolah dan lain sebagainya, di mana kita bisa tahu dan bisa menjadi informasi yang bagus untuk kita, ya. Mungkin universitasnya membuka beasiswa dan seterusnya, rumah sakitnya juga dan seterusnya. Jadi itulah maksudnya pemberita firman itu bukan hanya menyampaikan firman, tetapi juga organisasi gereja, visi dan misinya. Ya, untuk berikutnya itu bulan April, ya, bulan April, tanggal 24 April, berarti 3 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus ya. 24 ini Kamis loh, kalau nggak salah. Pak Pendeta Hari. Di sini ada tanggalnya. 24 April. Sorry. Oh, 2024 Pak ya. Bulan besok Ya, 23 April, betul. Hari Rabu ya, 3 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuan rumahnya Gereja Gerakan Pantekosta Elohim, tuan rumah. Lalu pelayan firmannya Pendeta Rami. Oh, nggak ditulis ini ya. Nanti mungkin Pak Pendeta Hari menambahkan dari gereja mana ya. Ya, seperti di sini Pendeta Andreas Tejo nggak ditulis dari Gereja Sidang Kristus. Ya, Pendeta Rami. Baik, nanti di Pak Pendeta Hari akan menambahkan nama gerejanya ya Pak ya. Ya, ada Pak Pendeta Hari menyampaikan sesuatu? Silakan. Oh iya, absen ya. Iya, sekalian saya panggil namanya biar tahu. Bapak Ibu mungkin hanya tambah sedikit saja sebelum tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta. Untuk bulan depan kita akan ada ibadah konven
nanti langsung dipimpin oleh Pak Ketua Pendeta Tris selaku Ketua PGSG. Jadi nanti untuk yang bulan April di TGP Elohim. Tempatnya kembali lagi di sini nanti ya. Gitu. Jadi bulan April. Nanti untuk jadwal lengkapnya sampai bulan Maret 2026 itu akan dikirimkan saja ke grup konven supaya nanti bisa dilihat bersama-sama tugas-tugas dan layanannya. Mungkin yang nanti akan dipersiapkan mungkin dari pengurus juga, karena di bulan Mei itu nanti ikut BKSD. Saya nggak tahu nantinya apakah tempatnya di mana, cuma saya hanya tulis saja dulu sebentar di sini di kantor BPK sama 50 pemain. Tapi nanti silakan nanti dibicarakan di pengurus BKSD terkait bulan Mei. Kita nggak ada ibadah konven seperti ini karena ada HUT BKSD. Mau ditaruhnya di mana, di tempatnya di mana, dan tinggal nanti silakan tuan rumahnya. Sebelum saya share ke yang lainnya, mungkin itu yang silakan. Terima kasih. Mungkin saja. Ya. Baik. Ya mungkin nanti di rapat pleno bulan Maret kita rancang BKSG itu seperti apa ya. Kalau tahun lalu kan ada perlombaan vokal grup, paduan suara, sama anak-anak sekolah minggu. Nah, nanti kita rancang baik, dan kita berharap ini nanti bulan Mei AKBP bersedia. Ya, di sini yang absen, ya sekalian kita perkenalan lah ya, kan belum saling kenal semua ya. Saya bacakan, mohon maaf kalau salah membaca nama. Ya, baik, di sini ada Pendeta Lukas, mohon berdiri, Pak Lukas. Oh, nggak perlu berdiri ya, tangannya aja yang berdiri. Oh, cukup. Ibu Manda, iya ini dari, ya tadi Pak Pendeta Lukas dari Talitakun ya. Ibu Manda dari GBI Pajagalan 23. Oh ini 23, kayak 28. Ibu Eliani Pajagalan 23, nah ini orangnya. Ibu Novi dari MNCC, iya. Pak Yakub Surat, iya. Dari GBI Ayani 20. Pak Reza, Pak Pendeta Reza, Gereja Mawar Saron ya. Lalu Pendeta Andreas tadi yang bawa firman, oke. Pendeta Kristianto dan ya dari Gereja Baptis. Ibu Meksi istrinya dari Gereja Baptis. Pak Darwin. Oh nanti ada kesempatan kenalan ya. Full gospel apalah itu nanti ya. Pendeta Martin, ya. Ibu Nur, oh. Ibu Nur, ya, istrinya ini ya. Istrinya yang satu-satunya ya. Ibu Marta, Gereja Elohim. Oh, ada keperluan. Ada panggilan alami ya. Lucy, Ibu Lucy. Sama dua-duanya. Wah. Ibu Rosmanala GBI 282. Iya. Pendeta Hari tadi ya. Saya Luther Tahlik Samara. Toraja 75%, Tionghoa 25%. Lengkap ya. Dari Hokkien.
Tionghoanya. Ya. Pendeta Martin Tobing sudah ya. Pendeta Shirley. Ya. Nah, ini dari Gereja Toraja. Pak Lewi Pata. Nah, itu juga suaminya, suami satu-satunya dari Gereja Toraja. Pak Yeremia Romel dari Jaringan Doa Sekota Sukabumi ya. Lalu, aduh ini pendeta, Lukman Sitorus, ya, ketua PGIS kita, sekaligus juga wakil ketua BKSG dari GKI Penginjil. Ada yang tidak tersebut namanya? Siapa? Silakan. Ya, Bapak Ibu, di depan ini ada Ibu Yuli, selaku istri saya dan satu-satunya. Satu-satunya ya? Mohon bagi berdiri. Ibu Yuli, satu-satunya. Satunya. Kemudian ini ada Bapak Jerry, ya ini YIC Praise and Worship dari gereja kita. Dan ini ada Ibu Lia, selaku WL Worship Leader di gereja kita. Dan yang terakhir ada Bapak Hari selaku sound, PSC sound dari gereja kita, dan juga nah ini ya, ini ada Bapak Hengki di mana Pak? Ya, boleh berdiri? Dari mana? Full gospel tadi ya. Jemaat GM Sukabumi. Ya, terima kasih. Iya. Baik, sekarang pengumuman, ada Pak Kris mau menyampaikan, silakan. Di sini karena ini terlalu tinggi, bisa ketutupan kelihatan kepalanya aja jadi juga. Kayak saya boleh. Terima kasih BMS sudah menerima kami. Tapi saya sebenarnya ini menjadi kesedihan juga ya, karena ada banyak hamba Tuhan yang tidak bisa hadir. Mungkin ada pelayanan dan lain sebagainya. Kita doakan di pertemuan di bulan depan banyak hamba Tuhan yang bisa hadir juga ya. Harapan kami, karena tadi seperti yang disampaikan firman Tuhan yang menguatkan kita dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap bersatu. Kita harus bangun kebersamaan unity kita untuk memajukan dan menjangkau jiwa-jiwa di Kota Sukabumi. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, doakan terus Kemenkumham. Untuk urusan Kemenkumham sudah ada diri, sedang menunggu proses, karena itu prosesnya online, jadi sedang menunggu list untuk naik ya, karena saya yakin ribuan yang masuk juga ke Kemenkumham. Tadi Pak Juan sudah menyampaikan bahwa kita sudah diterima, namanya tinggal masuk ke online, dan kemungkinan di bulan Maret kita sudah jadi ya. Harapannya di pleno nanti sudah jadi, karena kita juga sudah ditaktik sama pemerintah kota. Mana ini Pak izin Kemenkumhamnya, jadi sudah ditunggu oleh pemerintah juga di Kota Sukabumi. Tolong doakan ini menjadi pergumulan BKSG. Dan saya mengundang sebagai ketua BKSG untuk rapat pleno gereja-gereja anggota BKSG tanggal 17 bulan Maret. 17 itu hari Senin bulan Maret di GPI Pejagalan. Kita akan mulai jam 9. Mohon diinformasikan kepada hamba Tuhan gereja lokalnya dan juga perwakilan. Jadi satu hamba Tuhan dan juga satu majelis ya, mohon kehadirannya supaya itu menjadi suara sah bagi nanti untuk pembicaraan yang akan dibicarakan di sidang pleno. Akan ada laporan pertanggungjawaban, kemudian nanti karena tinggal ini tahun terakhir pelayanan kami, maka kemungkinan akan dibentuk formatur untuk pemilihan ketua yang baru di BKSG di 2020.
hadir supaya bisa mewakili gereja-gerejanya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kita akan ada kehadiran Maxwell Team, Maxwell Leadership Team di tanggal 3 atau 4 bulan Maret bulan depan, karena mereka akan mengajak PKSG membangun youth leadership di Kota Sukabumi yang dibawahi langsung Maxwell Leadership dari Jakarta dan juga internasional. Dan saya berharap ini menjadi hal yang baik untuk anak-anak muda kita dilatih dan dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin Kristen masa depan. Ya, bukan pemimpin denominasi saja, tapi ini lebih skup yang skala besar, pemimpin Kristen. Ini akan bekerja sama dengan sekolah, akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Tapi saya berharap pendeta memberikan semangat buat youth kita untuk belajar leadership. Dan kita tahu Maxwell memiliki kredibilitas yang cukup baik di internasional. Saya berharap hamba Tuhan, setidaknya hamba Tuhan dibantu oleh Maxwell ya, untuk menyiapkan pemuda-pemudanya, anak-anak mudanya untuk pelatihan leadership. Kemungkinan di tanggal 15 atau 22 Maret itu akan diadakan seminarnya. Kalau kunjungan timnya itu kunjungan sambil akan membicarakan acaranya di tanggal 3 atau 4 Maret, tapi acaranya kemungkinan 15 atau 22 Maret itu pas puasa. Memang agak sulit kalau puasa ya, karena pasti tempat makan nggak ada yang buka di Sukabumi ini ya. Itu yang. Dan selanjutnya kita juga akan bekerja sama dengan SAL. SAL akan membuat beberapa kegiatan-kegiatan juga di Sukabumi yang sifatnya interdenominasi. SAL itu adalah lembaga independen juga yang menaungi juga advokat untuk gereja-gereja yang didiskriminasi atau terintimidasi di seluruh Indonesia ya. Kita akan bekerja sama dengan berbagai lembaga. Yang selanjutnya saya sih mendorong semuanya kita berkolaborasi ya. Makanya di sini ada Full Gospel. Saya kemarin sempat ketemu dengan Pak Widi sebagai ketuanya, dan di sini ada anggota Full Gospel, ada 3 ya, termasuk Pak Romet kan Full Gospel ya Pak. Full Gospel ya ada, masih anggota kan ya. Yang Full Gospel berharap mengundang pendeta-pendeta untuk sarapan bersama. Tanggalnya masih dibicarakan. Awalnya tanggalnya 24, tapi nanti kita akan update. Ini mengajak hamba-hamba Tuhan sarapan. Ya, jadi lebih mengakrabkan diri begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Full Gospel, silakan Pak. Yang Bapak Ibu pendeta sekalian yang dikasihi, terima kasih nggak hanya Pak Patris yang undang kita. Saya selaku Presiden Sektor Sukabumi mewakili Pak Padamin juga sama-sama dengan saya dan Pak Budi juga, dia jabatannya MVP Pak. Dia ke regional pegawainya yang Jakarta dan sananya. Khusus Sukabumi, saya dipercayakan menjadi Presiden Chapternya. Dan di sini kemarin kita ada pertemuan dengan Pak Kris, Pak Romel, BDS. Di sini kami memperkenalkan Full Gospel itu apa. Banyak mungkin yang tidak tahu Full Gospel itu apa, Sukabumi. Tadi sempat saya ngobrol sama Pak Andreas ya, ternyata pendeta Andreas ini adalah single. 40 tahun yang lalu beliau adalah single. Ibu itu juga ya, sama ya. Itu Full Gospel itu di Kapitol, ibadah kasih korek apa? Nggak tahu lah sejarahnya, mungkin orang-orang tua dulu yang lebih paham, karena kami ada orang yang dipercayakan buat meneruskan Full Gospel ini yang sampai saat ini masih berdiri sama saat ini. Full Gospel itu adalah Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, dan kita itu sebuah organisasi Kristen yang berdiri tahun 1952 dan sekarang sudah sekitar 80 negara termasuk Amerika, China, Timur Tengah, dan Afrika. Dan di sini kita bukan gereja, di sini kita ada sebuah wadah organisasi yang interdenominasi. Kita itu di Full Gospel itu ada dari kalangan pengacara, kepolisian, maupun yang lain-lainnya, khususnya di dunia usaha atau dunia market. Tujuan kita pelayanan
sekali lagi kita bukan gereja, kita adalah organisasi yang mungkin satu-satunya organisasi yang bisa merangkul seluruh jemaat ataupun pengusaha-pengusaha yang ada di Sukabumi hanya full gospel. Dan di situ kita tidak membahas di situ komunitas kita itu kita seringkali kita sharing banyak hal, kita ngobrol dan situasi apapun. Dan di situ kita banyak belajar sekali di full gospel. Kayak kemarin dari Faber itu ada notarisnya. Banyak hal yang kita tidak tahu, tapi lewat informasi beliau kita bisa mengerti. Oh ternyata nanti ke depannya Indonesia itu nah, itu full gospel. Di full gospel ini kegiatan kita itu 1 bulan itu kita ngadain 2 kali. Yang di acaranya kadang-kadang kita di rumah makan, restoran maupun di hotel-hotel. Kegiatan yang full gospel kerjakan saat ini adalah pelayanan lapas Warung Kiara yang sampai saat ini kita berkolaborasi sama gereja-gereja yang mungkin sampai saat ini ada yang pergi ke lapas Warung Kiara. Itu yang kita kerjakan sampai saat ini bersama dengan teman-teman semua yang di full gospel. Seperti wacana tadi, Pak Kris, memang rencana kita minggu depan itu kita ada agenda buat mengundang seluruh hamba Tuhan yang ada di PKSG untuk berdiskusi bersama, dan di situ kita saling berkenalan dan biar kita kata Pak Andres juga sekarang kalau saatnya mengkotak-kotakan gereja, tapi kita berkolaborasi. Itu yang akan kita kerjakan menjadi agenda kita buat minggu depan atau nanti kita bulan depan yang akan kita bicarakan. Buat pertemuan kita dengan Pak Kris dan Pak Romel banyak sekali hal yang sebenarnya yang bisa kita kerjakan di luar organisasi kegerejaan. Kayak Pak Romel itu kan beliau bergerak di jaringan mahasiswa. Jadi memang saat ini secara pribadi saya melihat udah saatnya gereja itu bergabung. Makanya kenapa full gospel mau muncul saat ini? Karena udah saatnya gereja itu harus bergabung, berkolaborasi bersama-sama, bukan saling kotak-kotak ini dari gereja mana. Itu udah bukan saatnya lagi. Nah di sini full gospel mau hadir di tengah-tengah sebagai keluarga organisasi yang pengen kita berkolaborasi dalam hal apapun juga. Kedepannya Pak Kris, tolong kami undang untuk acara apapun juga di perwakilan Reformasi masih hadir. Seperti yang Pak Widi kemarin kita bicarakan, kita sangat senang sekali karena kita undang kali ini. Sangat sekali. Full itu nggak pernah diundang ya, nggak pernah diundang ya, dan nggak pernah dihadirkan. Kayaknya di Sukabumi orang tahu full gospel, tapi tidak mengenal full gospel itu apa sih? Padahal saya mau 40 tahun yang lalu ya Pak, aku masih umur berapa itu Pak? Masih kecil Pak Andres itu udah masuk ke full gospel, saya belum tahu. Ibu juga sama ya. Wah itu kan luar biasa sekali kegerakan-kegerakan yang full gospel kerjakan. Makanya saat ini mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan teman kerja semuanya. Cuma kedepannya saya berharap kita bisa bekerja sama apapun itu yang mau dikerjakan dari pihak PKGS bersama dengan full gospel, kita sangat senang sekali. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Selama ini yang kami lakukan sudah beberapa pelayanan di kampus Saputra lain. Jadi kami melakukan beberapa bakti sosial, cek kesehatan gratis untuk mahasiswa kami sudah lakukan karena di full gospel itu puji Tuhan berbagai macam profesi, ada dokter, ada psikolog, ada juga profesi-profesi yang lain. Jadi kita coba menunjukkan misalnya di Nusa Putra kami lakukan misalnya seminar untuk kesehatan mental dari psikolog, terus dari segi pendidikan juga, dan terus untuk memotivasi mahasiswa di sana khususnya dari daerah, dan tentang manajemen keuangan misalnya dari segi akuntansinya. Jadi kita coba setiap anggota kelompok seperti itu memberikan pemaparan untuk menambah
kami dari background psikolog, istri saya kebetulan psikolog juga. Jadi kami sering mengadakan seminar dan kami sering diundang malah sudah di luar Sukabumi gitu ya. Tapi dengan ini kami bisa bersedia untuk gereja-gereja atau mungkin khususnya untuk masalah pemuda. Sekarang kami menemukan banyak sekali remaja dan pemuda yang cukup bermasalah di kesehatan mental khususnya. Jadi dari tugas pun mungkin kami membawahi bisa kami siap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terakhir tanggal 24 Mei juga kami akan ada kegiatan bersama dengan Perkantas khusus pelayanan untuk mahasiswa di Kota Sukabumi, Saputra, IPB dan juga beberapa universitas di Kota Sukabumi. Jadi nanti saya berharap pendeta bisa hadir untuk bisa mendukung pelayanan mahasiswa yang ada di Kota Sukabumi. Kita bekerja sama dengan tim dari Jakarta. Yang akan hadir adalah Evangelis Andre Tunggal yang apologetik kita yang cukup terkenal ya di Indonesia YouTube-nya. Jadi mohon kehadiran tanggal 24 Mei nanti ya. Demikian Pak LPPD mau menyampaikan. Ya, kami dari LPPD ingin menyampaikan satu pengumuman. Apa itu Pak lagi? Bahwa Panjangannya apa lagi Pak? Pak Reza. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kota Sukabumi ya. Nah di Kota Sukabumi pada bulan Mei tanggal 1 dan tanggal 12 Mei akan mengadakan perlombaan. Ada 4 perlombaan yang akan diajukan, yaitu yang pertama lomba vokal solo, vokal grup, band, dan paduan suara. Jadi bagi Bapak Ibu yang menjadi gembala boleh dari sekarang sudah dilatih anak-anaknya, sudah dilatih Bapak Ibunya untuk ikut ambil bagian di dalam perlombaan. Ada solo, ada band, ada paduan suara, ada vokal grup. Nah, jadi bisa dilakukan, bisa didaftarkan. Nanti akhir bulan kita akan kirimkan flyer, kirimkan suratnya, dan berikut dengan lagu wajib, lagu pilihan, supaya kita bisa sama-sama berlatih. Jadi bisa ada 2 bulan lebih untuk berlatih, yang lumayan lah. Enggak seperti tahun lalu ya, tahun lalu cuma sebentar, sebulan setengah. Lalu yang kedua, jangan lupa bahwa perlombaan ini nanti di minggu pertama di bulan Mei, mungkin kalau sudah ada pelantikan dari pengurus, kita ajukan pelantikan di bulan Maret ya, setelah wali peneguhan atau dilantik jadi Pak Wali Kota yang David tanggal 20 kalau nggak salah, dengan tanggal 20 baru dilantik. Jadi seminggu setelah itu mereka harus pembinaan diklat itu diulang, baru kita audiensi. Dan saya minta bulan Maret untuk pelantikan pengurus. Ya doakan adalah LPPD ini boleh berjalan baik lancar, dan melalui LPPD ini kita boleh semakin bersatu, boleh semakin bergairah bersama melalui dunia. Karena ya nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi, semua orang bisa nyanyi meskipun fals, tapi bisa nyanyi begitu ya. Tapi paling tidak ya kita boleh bersama melalui LPPD ini boleh semakin digiatkan kesatuan, digiatkan kebersamaan, kesatuan kerja untuk melayani Tuhan di Kota Sukabumi. Ya mudah-mudahan di tahun ini di bulan Maret pengurus yang baru boleh dilantik dan boleh menjalankan tugas dengan baik. Tahun lalu kita di prank Pak, nggak jadi dilantik. Harusnya tahun lalu udah dilantik, tapi karena pranknya udah jadi nggak dilantik gitu ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini tidak ada prank lagi, karena sudah kita memperbaiki dan sudah dijalankan sesuai prosedur. Saya berharap gereja-gereja di Kota Sukabumi
masih ada banyak. Ada empat perlombaan. Dari perlombaan itu ada beberapa kriteria. Misalnya perlombaan Solo itu dibagi 3 kriteria, dari anak sekolah minggu, remaja sampai dewasa. Jadi segera daftarkan. Nanti awal Maret boleh daftar. Untuk vokal grup juga ada kriterianya. Boleh dikirim 2 grup ya. Untuk vokal grup bisa 2 grup aja. Untuk solo 2 kontingen. Jadi 1 kriteria boleh 2 grup. Jadi bisa 6 orang mengirimkan orang-orang untuk ikut dalam. Kecuali paduan suara. Paduan suara dan band cuma 1. Karena apa? Si band cuma ya orangnya itu lagi. Jadi cuma 1. Kriterianya untuk band 1, gereja 1. Nah, nanti suratnya menyusul dan dananya semua ada di dalam surat. Kita doakan supaya ini bisa terlaksana. Apa? Oh, ya panitia nggak boleh ikut ya. Panitia nggak boleh ikut terlibat, termasuk Ibu Sarah, Ibu Yohana. Jadi nanti Pak Luster yang mungkin ya yang jadi konduktor ya dari Ibu Yohana ya. Kata Ibu Yohana nggak boleh ikut. Tahun lalu Ibu Yohana masih boleh ikut. Sekarang nggak boleh. Panitia tidak boleh bekerja ikut ambil bagian di dalam tampil. Kalau panitia tampil wah repot semuanya. Ya, oke, terima kasih. Ya, itulah rangkaian pengumuman. Tetapi semuanya nanti pakai surat ya. Ya, Wakil Ketua BKSD Bapak Nurman Sitorus menyampaikan sesuatu. Silakan Pak. Ya, shalom. Shalom. Saya menyampaikan 2 hal. Satu dalam BKSD Pak dan rekan semua, 1 dari KUB. Yang pertama, kata kolaborasi itu adalah kerjasama. Nah, tadi Full Gospel JDS ini adalah sejarah ke Laut Sukabumi. Saya kasih tahu pada saudara sekalian. Sering terjadi masalah usul relasi. Makanya dari 40 tahun saya 25 tahun di sini. Itu jadi konflik yang berkepanjangan dulunya, baik BKSD dengan Full Gospel, BKSD dengan JDS. Relasi yang tidak kolaborasi. Karena itu kalau memang mau menjalin baru, saya minta untuk punya etika berrelasi. Kolaborasi yang baik itu saling menghargai. Yang kedua, saya menyampaikan dari Forum Kerukunan Umat Beragama bahwa tanggal Forum Kerukunan Umat Beragama melaksanakan kembali bakti sosial yang ke-11, bakti sosial lintas umat yang ke-11. Artinya sudah 11 tahun. Bapak Ibu sekalian, pergerakan kita dengan FKUB adalah sebuah pergerakan relasi yang baik. Kita dapat bantuan per bulan dan per tahun 3 juta itu perjuangan dari ketua FKUB juga di awal-awal. Saya katakan di awal-awal. Sehingga dia terus dengan adanya bakti sosial lintas agama ini itu menjaga supaya antara BKSD, PGIS dan juga FKUB bisa berjalan dengan baik. Saya kira Pak Kris paham gitu ya. Jadi yang kita dapat 3 juta itu adalah sebuah inspirasi atau aspirasi dari Pak Adi Mulia sebagai ketua FKUB yang pernah mengatakan masjid menerima bantuan, kenapa gereja tidak? Itu dari mulai zaman Maulid ya. Dapatnya dikit-dikit dulu, ada yang 500, ada yang 300, sampai tertinggi di zamannya Pak Kris 3 juta. Jadi kalau kita nanti dapat surat ini sudah diedarkan,
Pengumpulannya tanggal 20 Maret terakhir, pembagiannya tanggal 25 Maret 2025. Nah, yang mau dibagikan 2.000 bakti sosial apa ini namanya? 2.000 paket dengan perincian 1.800 untuk orang muslim miskin dan 200 untuk orang miskin yang Kristen. Nanti nama-namanya kalau saudara punya jemaah, memang kirimlah, mereka bisa dapat untuk dapat bagian 200. Cuman terus terang tahun lalu dicanangkan 2.000, saya ketuanya yang terkumpul cuman 800 paket. Kenapa? Karena gereja pun dalam kesulitan ekonomi. Percaya bahwa dana ini banyakkan dari gereja-gereja pengumpulan ini. Setahu saya banyakkan kontribusi gereja. Tahun lalu gereja pun punya masalah pengumpulan ekonomi karena COVID, susah juga. Jadi akhirnya yang ngirim biasanya 5 dus jadi cuma 1 dus. Ada yang beras cuma tadinya 10 kilo, kayaknya udah mulai ditorting 2,5 kilo. Ya, udah. Jadi saya juga mau ngomong bahwa kita tidak baik-baik saja ekonomi. Gereja pun banyak yang defisit. Tapi tolonglah sisihkan sedikit dari yang 3 juta yang saudara dapat. Sisihkanlah sedikit kalau saudara berperan di dalamnya. Saya nggak berani menuntut karena apa? Semua tahu ekonomi gereja sekarang tidak benar. Ya, mari kita berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan dengan pemerintah kita. Kalau boleh ada seminar tentang pemerintah sekarang, makan gratis ke anaknya tapi papa mamanya di PHK, kan nggak lucu. Jadi kita sedang masuk dalam kegelapan arah yang tidak jelas. Jadi kalau boleh ada seminar tentang kebangsaan, silakan boleh dilakukan. Itu saja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya sampaikan. Yang terakhir, PGI itu Wisma ini dikelola oleh PGIS Kota Sukabumi. Bila gereja-gereja butuh pakai di hari kayak gini, silakan boleh. Ya, ini sangat terbuka sekali. Kantor PGIS ada di bawah, dibantu oleh Pemkot, kita bisa jadi apa? Jadi kursinya udah jadi apa ya? Jadi udah ada kursi kalau saudara mau bertamu ke PGI, kantornya ada di sini. Itu saja, mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Lukman Sitorus dari Gereja Kristen Indonesia Penginjil. Ya, persembahan hari ini terkumpul sebesar Rp340.000. Nah, terima kasih atas kehadiran kita semua dan juga partisipasi. Dan tepat jam 12 ya, kita akan santap siang bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kebersamaan kami sebagai umat yang Tuhan panggil untuk bersaksi di dunia. Inilah wadah kami berkolaborasi di KSG, PGIS, dan lembaga-lembaga lainnya. Tolong kami Tuhan untuk dapat setia dan saling mendukung agar kesaksian kami semakin nyata. Bapa kami dalam surga, berkatilah makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh jemaat Gereja Mawar Sabah, supaya melalui makanan ini kami bertambah sehat, bertambah semangat di dalam melayani Tuhan, dan juga mampukan kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menjaga kesehatan dengan baik, karena dengan kesehatan yang baik itulah kami melayani-Mu dengan lebih baik lagi. Besertalah dengan kami ya Roh Kudus dalam perjalanan kami pulang, dan pertemukan kami kembali di dalam kegiatan-kegiatan PKK